Ya, selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan kami TVRI Sumatera Utara, TV pemersatu bangsa selaku lembaga penyiaran publik. Tentu satu kebahagiaan bagi kita di sore hari ini. Kalau kata pantun, jamu katakan jamu jangan tetak sebatang jati. Ini hari kita bertemu, makin melekatlah di dalam hati, dalam satu bingkai markombur. Tema kita hari ini adalah pemilu damai dan berintegritas. Memang saya tidak sendiri. Saya didampingi seorang wanita cantik yang cerdas dan piawai yang mengerti tentang masalah. Siapa dia? Ini rekan saya Azifa Hazrianis atau Ziva ataupun Gigi. Iya panjang kali. Jadi ya. Silakan adikku yang baik hati. Terima kasih Bang Munir dan halo apa kabar pemirsa. Senang sekali hari ini saya bisa bergabung di dalam program Markombur menemani Bang Munir di sini ya. Saya Ziva Zahrianis yang biasa dipanggil Zizi Bang Munir ya. Biar gak banyak kali cerita-ceritanya. Iya. Oke baik, dan tentunya hari ini saya sangat senang sekali karena topik menarik kita pada hari ini adalah sebuah topik yang memang saat ini sedang digerilyakan, di mana tahun-tahun ini kita masuk ke dalam tahun yang di dalamnya adalah pemilu demokratis, dan tentunya untuk mencapai hal ini hal yang paling menarik dan spesial adalah di mana umur yang mendominasi untuk pemilihan umum tahun mendatang adalah di usia muda, di usia milenial, dan tentunya dalam hal ini kita butuh dukungan dan juga untuk mensukseskan pemilu damai dan berintegritas di tahun mendatang 2024. Betul. Nah, itu yang menjadi tema kita pada hari ini, pemilu damai dan berintegritas. Nah, kali ini saya dan Bang Munir tidak berdua saja, betul ya? Karena betul. Ada narasumber yang akan menjawab pertanyaan kita Bang Munir, dan langsung saja silahkan. Iya, yang jelasnya namanya Markombur, kita cerita apa aja boleh. Segala sesuatu yang boleh kita omongkan. Kadang-kadang sampai kepada hal yang tidak estetika kita omongkan. Tapi kali ini tajuk kita sudah jelas, yaitu pemilu damai dan berintegritas. Pesta demokrasi adalah pesta rakyat, tapi belum tentu hatinya dan ketentuannya untuk keperluan rakyat. Kadang-kadang ada juga hal-hal yang menyerempet-nyerempet. Tentu kita bertanya jangan kepada orang yang tidak cerdas, jangan orang yang tidak tahu kita tanya, kita akan sesat. Hari ini kita akan bertanya kepada mengerti dan tahu tentang hal itu. Pertama kami perkenalkan yaitu Abang Da Payung Harap. Ini merupakan komisioner Bawaslu. Kemudian di sini hadir juga Abang Da Dr. Joharis Lubis MPD. Ini luar biasa, selain akademisi, dia juga pengamat, dia juga tokoh pemuda di Sumatera Utara. Tak lain tak bukan, kenapa harus saya perkenalkan? Ya itu adanya. Tak lain tak bukan, itulah adanya. Jadi kalau nanti Abang Da Joharis agak-agak sedikit keras ngomong, itu hal yang biasa bagi Bang Joharis. Dia nggak mau ada hal yang ditutup-tutupi. Ya. Karena mewakili anak muda, gaspol. Karena kita tahu bersama, masyarakat pemilih terbanyak adalah kaula muda, ditambah lagi kaum hawa. Itu dia. Silakan Jipa, apa yang mau kita tanyain? Ini banyak. Saya pun udah nggak tahan. Ya, udah nggak tahan nih. Kita langsung tanya aja nih Bang Munir kepada kedua narasumber kita, dan langsung saja ini karena kehadiran Komisioner Bawaslu, tentu kita ingin tahu ya sejauh mana koridor dari pemilu damai dan berintegritas ini. Silakan Pak Payung. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Munir, selamat sore, dan Mbak Gigi dan Bang Joharis dan seluruh pemirsa dengan tema Markombur sore hari ini. Alhamdulillah kami diundang sebagai narasumber dengan tema pemilu damai dan pemilu berintegritas. Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini, sekaligus mensosialisasikan program dan tahapan yang menjadi tupoksi kami saat ini. Dengan tema tadi adalah dengan judul yang disampaikan oleh Bang Munir tadi, bahwa pemilih yang paling banyak itu adalah pemilih pemula. Betul, sampai saat ini memang kita mendapat data dari daftar pemilih tetap
itu data yang kita terima yang terdaftar dalam DPT adalah didominasi dengan usia paling muda 17 hingga 35 tahun. Ini adalah data yang mendominasi. Oleh karena itu harapan kita adalah bahwa dari jumlah yang terdata ini memiliki peran strategis. Betul. Peran strategis itu ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah terlibat sebagai pemilih. Yang kedua adalah bagi kami terlibat sebagai pengawas partisipatif atau juga pengawas aktif seperti kami sebagai penyelenggara. Oleh karena itu dengan keterlibatan inilah proses regenerasi dalam kegiatan demokrasi sekali 5 tahun itu bisa terlaksana. Kalau yang sudah mungkin usianya lebih tua pastinya dia ada didominasi dengan pemainnya saja begitu Ya, atau betul. peserta untuk dipilih. Tapi bagi kita adalah proses ini sebenarnya adalah proses regenerasi yang sekali 5 tahun selalu kita laksanakan Bang Munir. Begitu dia. Ya memang demikian luar biasa, apalagi kita ketahui bersama kadang-kadang jiwa muda ini tahulah nabrak-nabrak benang merah dia ya kan, Betul, tak betul. peduli dia gaspol. Iya. Kadang-kadang sampai ada yang ngomong wanitiro katanya kan itu. Inilah dia. Dan tentunya kita tidak bisa memungkiri ya bahwa memang money politik ini menjadi persoalan penting Betul. terhadap pemilu, kesuksesan pemilu ini. Dan langsung saja Bang Munir, kita karena udah kehadiran akademisi dan tokoh muda kita ya, udah ada Pak Joharis di sini. Pak, saya ingin mungkin bertanya dengan adanya dominasi terkait pemilih muda atau pemilih pemula yang memang saat ini memang lebih banyak ya presentasenya Pak. Dengan hal ini Pak, menurut Bapak gimana? Apakah ini akan memicu adanya politik yang kotor seperti money politik itu sendiri Pak? Silakan. Ya, terima kasih Saudara Gigi dan Bang Munir serta pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Hal yang unik bagi pemilu kita kali ini adalah mungkin ya menurut kami ini dengan pemilih pemula tadi akibat dari mungkin bukan hanya pemula aja tapi bonus demografi yang ada sekarang. Maaf saya bukan muda, mungkin dah dunia putih udah habis nih. Yang kita lihat adalah masalah literasi politik yang paling penting buat generasi muda. Jadi literasi politik ini supaya dia tahu tentang politik, bagaimana politik itu, baru nanti setelah itu dia akan mengembangkan di masyarakat, kita harapkan dari pemilih pemula ini tadi, sehingga tidak terjadi misalnya hoax misalnya, kemudian yang terjadi lagi yang lain-lain di sekitar itu. Nah yang muda ini kita harapkan nanti untuk itu, karena mengingat pemilu yang sebelum-sebelumnya juga banyak generasi muda itu bahkan tidak memilih ya kan. Ya, Begitu ada pemilu itu dia tenang-tenang aja tidur atau asik main gadget dan sebagainya. Akibat apa tadi? Miskomunikasi mungkin, akibat mungkin komunikasi kita atau literasi politik yang kurang baik sehingga terjadi dengan itu. Itu hanya sebagian ya. Jadi kita harapkan mungkin di pemilu kali ini bisa nggak itu terrealisasi. Nah inilah tugas, maunya ada Bawaslu, ada KPU itu ya. Kan tugas-tugas mereka ini. Yang kita bisa hanya sebagai masyarakat mungkin melihat sekarang peran pemilu itu sendiri, kira-kira bisa nggak menghasilkan calon yang sekarang. Sebab juga banyak DPR itu kan banyak generasi muda perwakilan Betul. kita ya. Kalau ditanya, Bang ini kok nggak bisa nyambing? Ya kami kan sudah mewakilkan, misalnya kalau nggak ada beras, harga minyak naik. Ini kok bisa Pak? Enggak, sama kami kan enggak. Kami kan udah wakil Anda mewakilkan saya kan. Karena Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi udah mewakili rumah bagus, pakai handphone mewah, Betul. sepatu mewah gitu loh. Jadi itu yang betul. mungkin ya, antara kutip itu mungkin yang dilihat generasi muda tadi itu. Jadi dia biasa-biasa aja. Itu udah lanjut. Jadi walaupun siapa datang tetap juga Wani Piro Brandi Piro tadi tetap mereka mainkan. Nah, sekarang juga tahapan-tahapan itu misalnya saya nanya Bawaslu dulu. Itu kan ada namanya pengawas. Tentu kan ada masa kampanye, ada masa sosialisasi. Kalau DPD itu kan sejak berapa bulan lalu sampai nanti Desember gitu ya. Kalau DPR juga seperti itu. Kalau Presiden tapi kita lihat sebelum lagi main sudah ada kampanye-kampanye itu. Itu mungkin yang dilihat generasi muda saat ini. Bukan saya mewakili ya, saya lihat seperti itu. Begitu wahnya ya baliho-baliho, kemudian sampai-sampai Presiden juga bisa mewakilkan, menunjuk gitu kan, itu yang mungkin aneh-aneh kata generasi muda. Kebetulan kita ada berdiskusi, kita mereka ini boleh gimana ya. Nah itulah yang harusnya mungkin kita sosialisasikan. Ada nggak perbedaan pemilu sebelumnya dengan pemilu sekarang? Karena pemilu sekarang itu kan memilih DPD, DPR,
kemudian presiden itu ya, presiden, kemudian pemilihan kepala daerah, gitu kan. Ini tahapan ini kan tuh banyak. Ini juga mungkin dari sisi kebingungan juga bukan hanya generasi X dan Z, tapi generasi kolonial tadi juga bisa membingungkan itu untuk gambar-gambar mungkin ya, Pak Waslu. Gambar yang dicucuk ketika di TPS. Ini kan begitu banyak gambar. Udahlah semua gambarnya dicucuk gitu ya. Jadi kan ini mungkin yang perlu kita sosialisasikan dan supaya berintegritas tadi tentu Bawaslu mungkin kerjasama dengan masyarakat, terutama generasi muda karena ini zaman digital. Ya mungkin pengawasan itu bisa melalui akun-akun atau link bagaimana ya proses digital itu bisa dikampanyekan, terutama mungkin bagi DPRD mungkin ya, DPRD atau calon kepala daerah itu kan ada peraturan undang-undang yang tidak mengatakan tidak boleh misalnya mantan pidana, narapidana gitu ya. Kan ini kan banyak berkeliaran. Nah ini mungkin yang membuat generasi muda tadi melihat ke depan itu biasa-biasa. Bagaimana cara kita mungkin melalui Bawaslu lah, KPU nanti meyakinkan generasi muda tadi, itu yang penting dulu, meyakinkan. Maka saya katakan tadi literasi politik yang paling penting harus kita perankan. Kita lah semua kerjasama karena pemilu itu diharapkan damai, berintegritas. Bagaimana cara kita berintegritas tadi tentu ini yang harus kita tekankan. Itu menurut kami. Ini luar biasa, artinya kenapa? Saya harus tegaskan kembali apa yang disampaikan Abang Dajo Aris. Memang demikian. Kadang-kadang ya ini ketepatan ada Bawaslu, saya ngomong to the point aja. Kadang-kadang begitu kita tanya KPU, KPU-nya buang ke Bawaslu. Begitu tanya Bawaslu-nya, itu kan ranahnya KPU. Jadi yang menjadi pertanyaan kita, sejauh mana sinergik kerjasama antara KPU dan Bawaslu, yang satu sebagai yang punya pesta, yang satu lagi sebagai pengawasan pelaksanaan pesta. Artinya kenapa harus tanya? Kadang-kadang persoalan black camping terjadi bukan dikarenakan hoax-nya aja, bukan persoalan hacker aja. Kadang-kadang terjadi di internal persaingan daripada calon legislatif di internal partai. Dia akan mengebuskan kepada orang ini, ambil kelemahannya kemari. Ini bagaimana kalau terbukti, apakah ada satu katakanlah penalti ataupun sebangsa katakanlah sanksi dari Bawaslu sebagai yang punya gawe, yang punya prikik ini salah kan gitu kan. Betul. Silakan. Iya, terima kasih Bang Munir. Sebenarnya memang pemilu ini adalah ibarat pesta. Ada penyelenggara pesta, ada juga panitia yang dibentuk. Dalam kontestasi demokrasi kita sebenarnya memang pelaksana teknis itu adalah KPU. Betul. Kita adalah mengawasi pelaksanaan teknis tersebut. Di mana di Undang-Undang terbaru nomor 7 tahun 2017 bahwa ada kewenangan tambahan bagi kita di dalamnya adalah penyelesaian sengketa dan juga penanganan pelanggaran. Kalau dulu kan indikasinya bahasanya adalah pengawas saja begitu. Sekarang itu sudah berubah. Nah, oleh karena itu memang kalau dalam kegiatan tahapan itu ternyata ada proses tahapan yang menyalahi aturan baik yang dilakukan oleh KPU dan juga peserta pemilu atau juga calon yang sudah ditetapkan nantinya, ya kita memang berhak untuk melakukan penanganan terhadap pelanggaran yang memang berhubungan dengan itu. Begitu. Sorry Bang, sampai dengan undang-undang yang baru ini sampai ke ranah pidana lagi kan? Iya, pidana pemilu Bang. Ya, itu betul. dia. Jadi ini makin luas kewenangannya, artinya lanjutkan. Kan gitu. Iya, tapi memang pidana pemilu yang di dalam undang-undang ini bunyinya berbeda dengan pidana umum. Betul. Karena kalau pidana pemilu nanti kita akan membuat sebuah keputusan berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu, di mana ada salah satu unit di Bawaslu itu nanti yang ada unsurnya dari Kejaksaan, Kepolisian dan Bawaslu. Karena memang domain daripada pidana ini kan lebih lebih dipahami oleh Kepolisian dan Kejaksaan, dan kita juga terlibat di dalamnya dari hasil pengawasan gitu. Nah, terkait dengan black campaign tadi memang adalah salah satu upaya yang sekarang ini justru berkembang dalam upaya strategi baik peserta ataupun tim pendukung dalam berupaya bagaimana calonnya ini tetap tampil begitu. Kan kadang-kadang dinamika politik ini berbeda. Iya, betul. Membuat si calon itu terkesan adalah baik, orang yang baik menjelekkan orang. Nah, ini sebenarnya kan ada dinamika yang berkembang yang perlu harus juga kita pahami bahwa itu adalah salah satu indikasi pelanggaran dalam
kegiatan berkampanye begitu. Memang betul, saya bilang. Artinya kita ngomong-ngomong cerita, namanya Markombur ya kan. Betul. Kadang-kadang teori di atas kertas, wah mulus-mulus. Begitu prakteknya, terjerumus. Nah, kenapa? Persoalan tadi ada beberapa hal sepertinya ya mau nggak mau. Tekanan dari A, dari B, dari C, semuanya punya kepentingan di situ. Bahkan kadang-kadang tim sukses pun mengambil andil. Contohnya pada saat ini, memang secara sanksi belum ada garisan yang menyatakan itu pelanggaran. Tapi secara estetika, ta'arif. Bahkan sekarang ini kalau enggak rajin Satpol PP menebas ataupun lembaga yang terkait menebasi baliho atau spanduk yang tidak apa, udah panen spanduk ini, udah bekipras spanduk segala bentuk, segala macam. Nah, jadi itulah dia. Tentu satu kebahagiaan bagi kita bersama, kerakap si batang kerakap, jangan ditangkap burung gelati, banyak kita bercakap. Tak elok pula kalau nggak mendengarkan musik. Nanti boring pula kita kan, tak enak juga kan. Nah, jadi Bang Joharis sudah nggak ngegas aja. Nah, ini ada lagi mau kugas ini. Tapi kita dengarkan dulu Bang. Biar calling down Biar kembali. lebih rileks ya. Iya, rileks. Baik. Pemirsa di rumah tetap bersama kami TVRI Sumatera Utara dalam Bingkai Markombur. Tema kita tetap yang sama, yaitu pemilu damai dan berintegritas. Tentu satu kebahagiaan kalau kita sama-sama peduli, kalau kita sama-sama berinteraktif jadi kami ajak Bapak Ibu pemirsa di rumah untuk berinteraktif ke nomor 0811 6100 386. Silakan kami membuka hari ini untuk kita saling tanya jawab. Tentu akan dijawab oleh para pakarnya nanti. Ya. Betul sekali Bang Munir, dan tentu saja langsung kita masuk pada topik menarik kita sekali lagi, dan juga kami mengundang pada pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif dengan kami bisa di telepon interaktif kita ada di 0811 6100 386 0811 6100 386. Kami akan menunggu pertanyaan dari Anda seputar dengan judul kita yang menarik pada hari ini, yaitu pemilu damai dan berintegritas. Dan tadi sebelum kita break, tadi masih menarik sekali pertanyaan dari Bang Munir terkait dengan apa saja mungkin upaya-upaya dan langkah ya Bang Munir yang ingin kita pertanyakan sejauh mana nih Bang untuk Pak Payung sendiri dalam pengawasan pemilu agar sesuai dengan kategori damai dan berintegritas ini sendiri. Apalagi harapan Pak Payung sebagai Panwas memberikan dua hal garisan. Yang pertama, masyarakat itu terlibat sebagai pemilih. Betul. Dan juga berharap terlibat sebagai pengawas juga yang ya. menjadi catatan, kalau dia terlibat sebagai pengawas, dia menemui sesuatu, kemana mereka mau mengadu? Apakah ke Panwaslu atau ke aparatur kepolisian? Kan nggak tahu ini kan. Betul. Silakan. Seperti apa mungkin tahapannya Bang? Mbak Gigi dan Bang Munir, bahwa seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa pemilu ini adalah sama dengan ibarat pesta. Betul. Kalau ibarat pesta berarti semua punya peran masing-masing, sehingga dengan peran masing-masing ini berarti semua bisa terlibat. Betul, betul. Saya sampaikan tadi bahwa dalam pemilu ini kita bisa terlibat sebagai pemilih. Yang kedua adalah sebagai terlibat sebagai penyelenggara. Nah, pemilih itu juga terlibat menjadi yang dipilih kan begitu sebagai calonnya. Nah, dengan demikian berarti semua kita punya peran masing-masing. Oleh karena itu masyarakat pastinya punya peran. Kalau bagi kami sebagai Bawaslu, masyarakat itu memiliki peran. Walaupun dia hanya pemilih dan tidak mencalonkan, dia memiliki peran untuk berpartisipasi dalam pengawasan setiap tahapan pemilu. Nah, bisa langsung datang ke kantor kita di tingkat kecamatan, di tingkat Bawaslu Kota Medan, di tingkat Bawaslu Provinsi. Yang semuanya ini adalah sudah difasilitasi dan ada struktur jajaran kita di tingkat itu. Kalau ada hal-hal indikasi penyalahan atau juga indikasi pelanggaran dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Sekecil mungkin umpamanya ketika seseorang pemilih ada aktivitas yang umpamanya kita upamakanlah dalam beribadah, dia ternyata melihat dalam beribadah itu ada sekelompok orang melakukan kegiatan mengarah berkampanye. Nah, dia datang ke kantor kita berarti dia sebagai pelapor. Kalau dia juga tidak mau rumit dengan itu, cukup dia datang ke atau diinformasikan melalui WhatsApp ke Bawaslu terdekat.
Karena kita jajaran sekarang Bang Munir sudah sampai ke tingkat kelurahan, se-Kota Medan dan se-Sumatera Utara. Artinya ini adalah jajaran kita yang mereka diberi tugas untuk melakukan pengawasan sampai di tingkat kelurahan saat ini. Nah, oleh karena itu tahapan kita juga sekarang adalah tahap proses pencermatan daftar calon tetap. Beririsan dengan DPT penyusunan daftar pemilih tambahan yang nantinya adalah proses ini untuk melaksanakan tahapan berikutnya. Nah, setelah ditetapkan nanti calon ini, maka barulah masuk ke tahapan berkampanye di mana dimulai tanggal 28 November 2023 ini. Nah, tahapan ini sekarang memang belum ada calon sampai sekarang, tapi daftar calon sementara itu sudah diumumkan. Bahkan yang merasa sudah pasti calon juga macam-macam sudah dilakukan ya Bang Munir. Ada yang memanfaatkan momen, bahkan yang sebelumnya dia tukang marah, saat ini dia nggak tukang marah lagi Bang Munir. Yang sebelumnya dia kelihatan agak penampilan bebas, sekarang agak rapi dia Bang Munir. Nah, itu adalah dinamika yang terjadi yang saya kira memang tahapannya. Itu dia tadi, makanya kalau pesta itu kan pasti kita lihat piring berserakan, orang yang tampan, itu semuanya kan di situ. Begitu juga sebenarnya pemilu ini Bang Munir. Ya, alhamdulillah. Ini suatu hal yang biasa. Artinya bagi masyarakat Sumatera Utara pun harus cerdas. Karena kenapa saya bilang harus cerdas? Diharapkan oleh Bawaslu kita sebagai pengawas bersama-sama kita mengawasi. Tapi satu pesan, jangan ciptakan fitnah sehingga tidak menciptakan pemilu damai. Itu diharapkan kita bersama. Ya, betul Bang Munir. Dan mungkin sebelum saya kembalikan kepada Bang Munir dan nanti kita akan bertanya kepada akademisi kita, mungkin satu hal lagi yang ingin saya tanyakan kepada dari Bawaslu sendiri terkait dengan bagaimana untuk mensosialisasikan dan untuk menumbuhkan rasa peduli para pemuda, khususnya ya generasi muda yang saat ini memang menjadi pemilih pemula, itu seperti apa kira-kira? Apakah mungkin ada program-program khusus yang memang dilakukan oleh Bawaslu dan KPU terkait hal ini? Mbak Gigi, bahwa sekarang ini kita tahapan kan sudah lama, dan juga tahapan ini yang sudah lama dari tahun lalu sebenarnya sudah banyak juga kegiatan yang kita lakukan melibatkan generasi-generasi muda, organisasi pemuda, bahkan organisasi masyarakat yang mana kita meyakini bahwa mereka ini juga memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan. Banyak kemarin yang kita lakukan sebenarnya dalam komunitas pemuda dengan mahasiswa, dengan komunitas kaum milenial yang hobinya juga main gadget. Betul. Ya, yang juga komunitas sepeda motor itu sudah kita lakukan. Cuman memang dengan daftar juga komunitas pemuda yang ada di Kota Medan tidak bisa semua juga kita penuhi Bang Munir, tapi sebenarnya upaya itu sudah ada dan juga kita lakukan. Bahkan kita juga hadir ke tengah-tengah mereka pada saat mereka, kalau seperti kemarin ada komunitas sepeda motor, kita hadir mensosialisasikan kepada mereka karena kita yakin mereka juga memiliki hak pilih pada saat pemilih nanti, dan mereka juga boleh untuk melakukan pengawasan ketika ada hal-hal yang memang dilarang. Bahkan mereka juga memiliki hak pilih dan boleh melakukan pengawasan itu, sehingga proses pemilu ini bukan hanya terlibat, kesannya adalah bagi orang-orang yang usianya tua, tapi kita hadir juga bagi mereka. Selanjutnya juga kita melalui media Bawaslu terus menebarkan video-video pendek untuk keterlibatan mereka, untuk merangkul mereka, untuk berkreasi, paling tidak melibatkan mereka dengan desain komunitas-komunitas mereka ini tadi untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif, Mbak Gigi, begitu. Ini luar biasa. Ya. Kemudian ada hal lain yang kadang-kadang bisa membuat masyarakat jadi kecewa. Apa itu Bang Munir? Di dalam DPT dia tidak terdaftar sampai limit DPT sampai limit waktu yang sudah ditentukan dia lihat juga tidak terdaftar. Iya. Tapi dia mau menjadi pemilih peserta tambahan. Kan begitu. Betul. Nah, begitu datang ke kotak TPS kan ada limit dari pagi sampai jam 12. Jam 12 baru mulai memilih. Kadang-kadang begitu mengajukan hanya diberikan kota berdasarkan kota jumlah. Artinya terbatas. Sedangkan di kotak pemilih peserta yang memilih tidak semuanya masuk. Betul. Ini macam mana? Aku tembak langsung aja nih. Memang secara teknis ini adalah domainnya daripada KPU, tapi kita juga terlibat di dalamnya Bang Munir. Nah, ketika dia memilih ketika dia tidak terdaftar dalam DPT, daftar pemilih tetap, tapi dia memiliki KTP, memang dia masuk dalam kategori pemilih tambahan yang hak pilihnya itu sebenarnya tidak hilang. Betul. Cuman memang
dia dianjurkan datang ke lokasi TPS yang berdomisili. Bisa Iya. saja di daerah situ ada 3 TPS. Iya, iya. Kalau satu TPS itu kurang surat suara cadangannya, bisa ke TPS sebelah juga. Yang jelas dia memiliki KTP yang sudah elektronik dia Bang Munir. Nah, sebenarnya begitu saja teknisnya. Dan kalau juga TPS sebelah juga tidak cukup, bisa juga ke TPS sebelahnya lagi yang berdekatan berdomisili. Yang jelas memang semua masyarakat Indonesia yang sudah terdaftar dalam DPT itu sudah memiliki hak. Nah, kalau hak ini berarti kan semua rata kita ini Bang Munir. Cuman karena dia tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap yang kemarin itu sudah dimutakhirkan sejak awal, ini sudah lama sebenarnya Bang Munir. Mungkin dia tidak begitu peduli atau mungkin juga dia terlupakan pada saat itu sehingga dia mungkin tidak terdaftar dalam DPT itu, atau mungkin bisa aja dia tidak tinggal sesuai dengan domisili administrasinya begitu. Nah, sekarang tidak hilang juga hak pilihnya. Nah, jadi pada saat pemilu nanti bisa datang ke TPS. Nah, kalau itu juga tidak diakomodir, peran kami sebagai Bawaslu nanti di lokasi akan menjadi mediasi atau juga membantu si pemilik hak pilih tadi untuk memastikan dia tidak hilang hak suaranya. Nah, ini luar biasa. Artinya pemirsa nggak usah galau lagi. Kepada petugas di TPS juga jangan terlalu kaku. Artinya kenapa? Belum tentu semua pemilih itu akan hadir ke kotak TPS. Artinya jumlah surat suara pasti tetap bersita. Betul. Tapi bagi masyarakat yang belum punya hak pilihnya, tapi pada saat itu belum terakumulasi, silakan menjadi pendaftar tambahan atau pemilih tambahan dengan ketentuan syaratnya. Syaratnya janganlah pula awak udah milih tempat lain, milih lagi. Itu nggak boleh. Banyak kadang-kadang aku terus terang jangan tersinggung, bajing loncat tuh namanya. Gitu itu udah poin aja itu Bang. Inilah dia. Jadi luar biasa, artinya makin terbuka. Betul. Kita juga sambil menantikan dialog interaktif dengan masyarakat, tak salahnya kepada Bang Joharis kita tanyakan juga. Silakan Bang Boden. Nah, yang kutanyakan sama Bang Joharis itu udah poinnya. Bang, sejauh mana penilaian Abang sekarang ini terhadap kenetralitasan dalam pemilihan umum yang berjalan saat ini? Aku mau to the point aja. Masyarakat kita ini saat ini sedang apatis. Iya, betul. Kenapa apatis? Kita tidak berhasil memberikan pendidikan politik di Republik Indonesia ini. Pertama, saya hanya menggambarkan ini satu ruang misalnya. Ketika ruang ini kotor, jorok, ya macam-macam persepsi yang sudah ada di masyarakat mau kita bersihkan. Tentu kita butuh sapu yang bersih. Betul. Apakah sapunya udah bersih? Saya misalnya begini, ketika kita rekrutmen untuk Panwas, rekrutmen KPU, saya sendiri sudah ikut. Misalnya melihat ini ada kelompok tertentu yang diarahkan sehingga untuk memenangkan sesuatu. Ini yang curiga masyarakat. Ini kan di digital, ya kan? Kenapa nggak membuat misalnya sistem pemilih one vote one man misalnya, satu orang langsung suara langsung aja pakai digital dengan pengawasan yang benar-benar. Kemudian sistem pengawasan tadi, kalaupun yang itu kan katanya aja panjang prosesnya. Kalau ada temuan laporkan dulu. Kita melapor itu yang hilang kambing, bisa itu waktu ngelapor rugi kita kerbau. Ya kan? Yang hilang ayam jadi rugi kambing kita. Itu soalannya. Nah, jadi harus terungkap. Berani nggak kita mengungkapkan secara nasional itu? Ya kan? Saya kebetulan memantau kegiatan-kegiatan itu semua. Ada beberapa teman kita dari kampus yang ikut menjadi untuk rekrutmen KPU, rekrutmen Bawaslu. Ya ada kelompok-kelompok tertentu lah. Yang tertentu udah ada akhirnya pengumuman si Anu gitu loh. Jangan sama dengan ini tadi nggak ada daftar pun dia tiba-tiba ujuk-ujuk spanduknya nggak ada apa-apa, tiba-tiba dia yang suara yang terbanyak. Anda bisa lihat tahun lalu anak siapa-siapa aja itu kan itu udah jelas. Terus di mana pengawasan kita? Saya kurang yakin. Nah ini pendidikan yang seperti ini harus kita katakan. Jadi bagaimana supaya pemilih cerdas, pengawas cerdas itu harus ditetapkan. Misalnya ketika ada nampak sesuatu bisa langsung online. Jangan kita ini kan kadang-kadang hukum kita ini kan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya udah, ya hari ini juga kita ngomong-ngomong aja lah. Ya mereka pun makanya nggak ada yang nelpon nih. Apa artis mereka ngapain telepon? Nanti kita jawab juga jawabannya seperti itu kok katanya kan. Jadi kalau ditanya ya udah kayak seperti yang lalu kok. Ya maksud saya bagaimana yang terbaru misalnya ada program pemerintah itu program KPU Bawaslu itu yang terbaru gimana ya? Kalau yang seperti Bang Payung bilang tadi sosialisasi komunitas-komunitas dari dulu udah seperti itu kata dia. Karena itu seperti tadi yang lalu nggak
masjid dan gereja kan udah penuh sekarang. Iya, Ya kan? iya. Dulu nggak pernah ke masjid, ya sholat subuh, berjamaah banyak kali sekarang. Iya, iya. Ya, banyak rame kali yang datang itu. Saya bilang, oh udah masuk Islam. Yang Islamnya. Saya bilang, oh iya, rajin dia pula. Dulu ya katanya tak apa. Itu kan ini harus pembelajaran politik yang seperti harus diterapkan pada adik-adik kita, terutama siswa ya, siswa yang duduk di kelas 12. Ini kan nggak ngerti apa-apa ini, yang anak-anak SMA kelas 3 kalau sekarang itu ya kan. Nah ini bagaimana ini ke penerapan kita? Ini harus kita jangan-jangan ketika pemilu itu mereka udah pesan tiket. Pemerintah harus awasi nih. Pesan tiket ke Singapura, ke Los Angeles, kemana mereka itu ya. Ini kan nggak pernah terpantau kita. Dulu zaman yang kita itu kan ada kita lihat seperti itu. Begitu ketika pemilih, saudara kita sebelah itu, tetangga itu nggak ada di rumah dia. Udah di Singapura tiba-tiba besok mau pemilu. Bayangkan, tak peduli dia. Tapi dia pula yang menikmati nanti hasil pemilu itu. Iya. Nah ini yang harus kita terapkan pada adik-adik kita, anak-anak kita tadi supaya ayolah mari kita menyadarkan supaya ini negara harus bagus. Tapi tadi ya kembali ya, kalau memang mau kita bagus, tentu harus bagus dulu kita semua. Ini kan kita jangan menggambarkan, mempertontonkan di masyarakat seolah-olah benar. Padahal yang kita yang benar itu seolah benar, benar itu seolah-olah gitu ya. Iya, iya. Itu menurut kami Bang Munir. Muter terlalu. Selalu benar-benar. Iya, Pokoknya seolah benar, muter-muter ke situ semua ya. padahal benar-benar seolah-olah gitu. Iya. Jadi memang demikian lah ya. Saya berharap sebagai katakanlah moderator tidak menginginkan beberapa tahun lalu DPT-nya jumlah sekian, hanya 20 sekian persen yang hadir. Jadi akhirnya secara akumulasi kesuksesan pemilu itu gagal. Iya, Kita bilang kan, kegagalan itulah tidak akan terjadi kita Masalahnya Bang Munir, ini anggaran begitu besar dulu serap Iya, mereka. saya. Ya kan? Bayangkan coba, begitu besar anggaran berapa APBD ini, APBN Betul. dibuat untuk ini. Toto hasilnya ya seperti Nol, itu. kan gitu. Makanya ketika pun masyarakat demon, masyarakat mengusulkan misalnya gas hilang, Iya. air naik, macet, kemudian minyak goreng habis. Iya, kemana? Udah kami wakili kok. Ini kadang-kadang ada lucunya Bang. Iya. Apa tuh? Aku yang paten, aku yang mampu gini. Begitu sidak ke rumahnya, gas 3 kilo masih ada untuk masyarakat miskin. Itu dia. Itu bukan belum kaya lagi, belum sukses kan. Gimana fungsi pengawasannya tadi itu maksud kita? Mungkin masyarakat Ya Allah, ya telah, Rabbi, ya telah melihat Rasulullah. itu karena udah dipertontonkan. Iya. Baik. Baiklah, banyak hal yang mau kita bicarakan, banyak hal yang mau kita kupas. Semua ini adalah untuk kebersamaan, semua ini untuk kesuksesan, semua ini untuk kedamaian dalam satu integritas kebersamaan. Jadi intinya kepada masyarakat tetap bersama kami, tentu dalam nuansa Markombur. Sebelumnya, ya alhamdulillah masih bersama kami TVRI Sumatera Utara dalam Bingkai Markombur. Tentu tak bosan-bosan saya bilang bahwasanya tajuk kita tetap masih kepada pemilu damai dan berintegritas. Kembali kami ingatkan bagi masyarakat pemirsa TVRI Sumatera Utara yang ingin berdialog interaktif, kami persilakan ke 0811 100 6100 386. Kami persilakan ya. Oke, terima kasih. Ada telepon. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Halo, Halo, dengan siapa dan di mana? ini dengan Firman Deli Serdang. Di mana? Firman dengan di Deli Serdang, Kabupaten Deli Firman Serdang. di Deli Serdang, Oke, baik. Firman dari Serdang ya. Apa Bang Iya. Firman enggak ditanya? Gas aja Bang, kalau enggak Abang tanya. Iya, saya mau bertanya kepada Ketua Bawaslu. Ya, Bang Payung, Bang Payung. Yuk, silakan. Iya, saya mau melaporkan bahwasannya di Deli Serdang itu banyak calon-calon kabupaten yang belum ditentukan DCT-nya atau daftar calon tetapnya oleh KPU Deli Serdang, sudah beredar itu bannernya, Bang. Jadi artinya belum lagi ditetapkan DCT-nya udah beredar pula segala sesuatu mengenai jati dirinya ya. Iya, bannernya begitu. Nah, dan juga kegiatan pergerakan sistem pergerakan money politik segala macam tuh sudah dipermainkan di sana itu, Bang. Jadi istilahnya si Pajar udah mulai lah di sana ya, serangan-serangan Pajar udah mulai lah ya. Bukan sistem serangan pajar. Apa Kita itu? dipanggilin, dikasih duit segala macam. Saya nggak mau terima itu. Oh begitu.
Tapi yang pastinya Bang, Abang kan nggak ikut menerima kan? Enggak. Alhamdulillah itu yang gua harapkan Itu yang Bang. paling Nah, penting, itu ya. baru Sarawak ya kan? Iya. Oke, ada lagi Bang Firman? Nah, sudah itu aja. Itu Saya mau aja. melaporkan kepada Ketua Panwaslu beserta akademisi milenial itu tadi. Iya, Bang Joaris ya. Alhamdulillah lah. Jadi ini luar biasa. Ya, saya. Ya, kami udah paham Bang Firman. Terima kasih banyak informasinya. Semoga ini menjadi berkah bagi kita bersama, menjadi pegangan pula Amin. untuk penindaklanjutannya. Ya Bang ya. Gimana ini Bang Bayung? Artinya udah nampak artinya adanya katakanlah money politik. Tak lagi dibilang serangan pajar, money politik langsung. Nah ini luar biasa ini. Jawabnya gampang. Ini kos politik. Jawabannya tidak ada money politik tapi kos politik. Aja. Memang Bang Munir, terkait apa yang dipertanyakan oleh Bang Firman tadi dari Kabupaten Deli Serdang, Iya. bahwa kita sampai saat ini memang di dalam aturan di Undang-Undang Pemilu belum ada kewenangan terhadap menindak terhadap calon yang belum ditetapkan. Kemarin juga kita sudah bersosialisasi dengan pemerintah dan juga stakeholder kita di lapangan bahwa spanduk yang terpasang sekarang ini sama dengan spanduk-spanduk yang bermodel mensosialisasikan produk. Karena kita menganggap sebelum mereka ditetapkan sebagai calon, kita menganggap mereka ini belum calon. Setelah mereka nanti DCT, diumumkan DCT oleh KPU, baru mereka. Nah, sekarang masalahnya kan semua baleho dan spanduk ini terpasang terlebih dahulu awal. Nah, kita kemarin sudah mensosialisasikan sebenarnya ke kabupaten kota se-Sumatera Utara bahwa agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah masing-masing untuk menertibkan itu sama dengan menertibkan atau Pemko atau Pemkap menertibkan kepada spanduk-spanduk yang modelnya sama dengan spanduk lain ketika melanggar estetika kota begitu. Nah, kabupaten kota ada yang berhasil dalam berkomunikasi itu sehingga seperti di Labuhan Batu semalam kita ada kegiatan di Kabupaten Labuhan Batu, berhasil di situ kita lihat tidak ada spanduk yang bernuansa partai politik di tingkat kabupaten. Nah, itu juga mungkin sampai sekarang Bawaslu Kota Medan mungkin belum berhasil berkomunikasi atau mungkin juga bisa saja sebenarnya sudah ditindak, habis itu muncul lagi Bang Munir. Karena saya lihat sekarang persentase untuk melakukan atau pemasangan alat peraga sosialisasi ini cukup tinggi. Bahkan saya lihat kadang-kadang lain yang calon, lain yang memesan atau mendesain, lain lagi yang masang. Ya, sering saya lihat malah offset dan saya belum yakin bahwa si calon sendiri nggak sepakat itu pemasangannya itu di tempat yang ditetapkan seperti di pohon. Ya. Di pohon itu sudah pastilah si caleg biasanya tahu kalau itu dilarang. Tapi ini tadi yang saya bilang, lain yang calon, lain juga yang mendesain, bisa saja pemborong mungkin ya kan. Lain lagi pula yang masang. pemborong pemasangan. Nah, yang penting terpasang. Ini yang saya kira kadang-kadang terjadi di lapangan Bang Munir. Begitu dia. Jawaban masing-masing saya. punya deadline ya. Begitu dia Bang Munir. Masing-masing punya target. Yang penting tercapai target, tugasku selesai. Betul. Cuman kita tanyakan Bang Joaris. Apa tuh Bang Munir? Sejauh mana Bang? Sejauh mana tentang hal-hal ini menurut kriteria Abang apakah ini pelanggaran atau tidak? Ini Ya perlu kan dari Bang Payung lah ini kan, dari pengawas tadi misalnya. Kalau yang di pohon-pohon itu gampang sih melihatnya. Tapi kalau yang di media sosial bagaimana? Iya. Begitu banyak ya, setiap hari kita lihat di TikTok itu banyak sudah pilihlah saya katanya. Yang tak cocok pun ditunjukkan situ ya. Dia milih konten, kemudian melihat followernya banyak, dia merasa udah kuat itu, dia banyak gitu ya. Walaupun tadi belum ada DCT. Tapi mereka sudah lakukan itu. Nah mungkin Bawaslu yang harus membuat ini, bagaimana pre-kitnya, bagaimana sebagai juri di sini kerjasama dengan Koninfo-nya atau gimana. Tapi ya generasi milenial juga nggak percaya itu, sebab kemarin ada satu konten misalnya SIM online, dagang online itu kan janji ditutup, sampai sekarang masih juga. Iya betul. Ya tadi kan kita bilang tadi ya, jadi bagaimana ya. Kemudian kalau dari tadi misalnya tadi untuk Pilpres atau untuk legislatif, ya kan kita untuk DPR misalnya kan nggak bisa juga itu. Tak ada data itu. Itu yang mungkin harapan kita di masyarakat. Maka tadi pendidikan politik tadi termasuk dalam pengawasan bagaimana ini pemerintah, bagaimana kerjasama KPU Bawaslu untuk
menertibkan ini dulu, ya kan, supaya gimana ya, supaya bisa tertib lah. Memang jurdil itu penting kayaknya. Sampai sekarang belum terjadi tuh jujur dan adil tadi. Hanya jujur buat diri yang tertentu, adil buat diri dia gitu ya. Buat yang lain-lain juga. Saya bukan bagaimana strategi kita lah ya. Mungkin ini pertemuannya harus lebih panjang lagi sosialisasi. Betul, Mungkin betul, TVRI perlu tiap hari nih mensosialisasikan supaya harapan kita ketika pemilu tadi itu jangan uang itu habis begitu aja dan partisipasi masyarakat bisa lebih tinggi. Bagaimana caranya ini untuk lebih tinggi? Tentu kalau kita menyajikan satu produk tadi misalnya makanan atau apa, tentu bagaimana cara menyajikannya, bagaimana cara mengiklankannya. Nah kan ini harus kita lakukan. Tentunya di pengawasan tadi, sistem pengawasan yang melekat bagi masyarakat itu kayak mana caranya? Apakah dengan ada poin-poin mungkin dengan sistem digital yang kita buat, misalnya ada beberapa konten yang sudah melewat aturan KPU atau Bawaslu, ini kita bisa pre-kick, bisa kita ingatkan. Makanya sosialisasi ini ke masyarakat saya lihat belum. Padahal anggaran untuk itu kan sudah banyak ya Bang Payung ya kan? Ada anggaran sosialisasi dalam pengawasan itu. Ya, terutama tadi Bang Payung sudah masuk di komunitas-komunitas. Nah ini kan ada nggak satu sistem yang bisa online misalnya ketika mereka melaporkan sesuatu, apakah Google Form-nya ada, apakah dengan cara mengklik apa aja bisa terlapor gitu kan. Jangan kita hanya kelompok tertentu pinter kali kita mengawasinya. Tapi kelompok lain udah jelas-jelas pada mata kayak gini kita. Gajah di peluk mata nggak kelihatan. Semut di seberang Semut di lautan seberang nampak. lautan nampak. Nah. Oke lah Bang Joharis. Dan terakhir Ternyata waktu kita juga yang membatasi Betul, kita. betul, Bang Bondan. Tapi sebagai ingatan, seluruh peserta pemilu yang namanya calon legislatif, apakah Anda udah daftar tetap atau belum, mari kita santun. Jangan propagandakan masyarakat untuk menjadi tidak cerdas. Begitu juga kepada masyarakat. Pilihlah yang cerdas, yang betul-betul bersih, jangan sampai pilihan Anda kena penalti. Itu sekedar ingatan, karena puas tidak puas itu relatif, prinsipnya kebersamaan dalam integritas, dalam kedamaian itu menjadi satu tujuan. Masyarakat untuk sejahtera tentu adalah kadang-kadang menjadi catatan, masyarakat untuk makmur kadang-kadang menjadi juga catatan, kadang-kadang awak juga yang merasakannya. Kepada kita bersama, Bang Munir jangan closing statement aja. Kami minta satu-satu dong. Iya dong, sebenarnya makanya dengar, ada. aku mau bilang itu Bang, Terakhir aku kita mau akan bilang itu. mintakan. Jadi prinsipnya kepada seluruh pemirsa rumah, kita merasa berbahagia, kita dengarkan yang satu ini, kami mintakan kepada Bang Singkat, Joharis, padat, dan kepada jelas. Bang Payung untuk sama-sama melakukan singkat tapi padat Pak. Kita mulai dari Ketua Bawaslu terakhir. Iya, saya belum ketua sebenarnya. Oh, Mbak iya, Gigi. komisioner ya, Masih Pak, ya? anggota Divisi Hukum Baik. Pendidikan Pelatihan. Alhamdulillah. Ya, kepada pemirsa dan hadirin masyarakat Sumatera Utara, kami berharap bahwa pemilu ini tetap harus berjalan, karena kalau tidak berjalan, siapa yang akan melanjutkan pemerintahan? Betul. Gitu. Nah, harapan kami masyarakat harus berperan aktif atau juga terlibat, karena keterlibatan masyarakat dalam tahapan penyelenggaraan pemilu ini merupakan indikator kesuksesan tahapan penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu bersama kami ada tagline Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Baik, menarik. Abang Dan silakan Pak Ya, bagi Joharis. kita pemirsa, terutama pemilih milenial, jangan ambil uangnya sekarang, nanti 5 tahun Anda menderita. Ingat itu, hati-hati. Anda ambil sekarang, menderita Anda 5 tahun ke depan. Ingat sembako, ingat masyarakat ini di bawah sana yang sudah capek terhadap bangsa ini. Terima kasih. Singkat, padat, dan jelas menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kami yang sudah berhadir, dan tentunya kami, saya Ziva Zahrianis dan rekan saya. Saya Haji Munir Nasution berharap kalau belah batang dibelah Cakep. tetak sebatang jati. Cakep. Berpisah kita boleh berpisah, tapi tak berpisah dari hati. Bersama kami Markombur, selamat berjumpa kembali. Kami persilakan dan dengarkan musik berikut ini.